Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Jumat 7 Maret 2025. Hari Jumat sesudah Rabu Abu. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertekar hati. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertekar hati. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertekar hati. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertekar hati. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertekar hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Madah. Inilah waktu yang tepat untuk menerima rahmat. Asalkan kita bertobat dengan kebulatan tekad. Hati kita yang terluka, tertindih timbunan dosa, mengharapkan pengampunan, hasil karya Kristus Tuhan. Marilah kita semua menyiapkan Paskah Raya dengan tekun berusaha menjadi abdi sesama. Ya Tritunggal Maha Suci, terimalah pujian kami yang kami lambungkan ini dengan ikhlas penuh bakti. Amin. Pendarasan Mazmur. Aku lesu karena menangis sambil mengharapkan Dikau ya Allahku. Mazmur 68. Yesus diberi minum anggur bercampur empedu. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab banjir maut telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam dalam tubir pratala, tiada tempat bertumpu. Aku terperosok ke air yang dalam, gelombang yang berpusar-pusar menelan daku. Aku lesu karena menangis dan kerongkonganku menjadi parau. Mataku pudar karena aku mengharapkan Dikau ya Allahku. Banyaklah orang yang membenci aku tanpa alasan. Banyaknya melebihi rambut di kepalaku. Banyaklah orang yang hendak membinasakan daku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan harta yang tidak kurampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, dan kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Janganlah orang yang berharap padamu dikecewakan karena aku. Ya Tuhan Allah segala kuasa, janganlah orang yang mencari Engkau dihina karena aku. Ya Allah Israel, demi Engkaulah aku menanggung cercaan.
dan noda meliputi mukaku. Aku menjadi orang luar bagi kaum kerabatku, orang asing bagi saudara kandungku. Sebab cinta akan rumahmu membakar aku, dan hujatan yang dilontarkan kepadamu menimpa diriku. Aku menyiksa diri dengan berpuasa, namun hanya cercaan yang ku terima. Aku mengenakan pakaian pertapa, namun hanya sindiran yang ku dengar. Aku menjadi buah bibir bagi orang yang duduk di pintu gerbang, dan lagu ejekan bagi para pemabuk. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku lesu karena menangis sambil mengharapkan Dikau, ya Allahku. Mereka memberi aku makan racun, dan waktu aku haus mereka memberi aku minum cuka. Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan. Semoga Engkau berkenan padaku, ya Allah. Demi kasih-Mu yang besar, jawablah aku. Demi kesetiaan-Mu, tolonglah dan selamatkanlah daku. Jangan sampai aku tenggelam dalam tubir pratala. Lepaskanlah aku dari ancaman maut, dan dari air yang dalam. Janganlah air yang berpusar-pusar menarik aku ke bawah. Janganlah tubir menelan daku, atau mulut pratala memangsa aku. Jawablah aku, ya Tuhan, sebab kasih setia-Mu berlimpah. Pandanglah aku demi rahmat-Mu yang besar. Janganlah memalingkan wajah-Mu daripadaku. Jawablah aku segera karena aku tersesat. Datanglah kepadaku, ya Allah, tebuslah aku. Bebaskanlah aku dari sarang musuhku. Engkau mengenal kehinaanku, keaiban dan nodaku ada di hadapan-Mu. Kehinaan telah mematahkan hatiku, aku menjadi putus asa.
Aku mencari penolong tetapi tidak ada. Aku mencari penghibur tetapi tidak kudapati. Mereka malahan memberi aku makan racun. Dan waktu aku haus mereka memberi aku minum juga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mereka memberi aku makan racun, dan waktu aku haus mereka memberi aku minum juga. Hai orang yang mencari Allah, semoga hatimu hidup kembali. Aku ini tertindas dan kesakitan. Semoga Allah menolong dan melindungi aku. Aku akan memuji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Pujianku menyenangkan Tuhan melebihi kurban sapi, melebihi kurban banteng yang bertandu dan berkuku. Dengarkanlah hai orang yang tertindas, bersukacitalah hai orang yang mencari Allah. Semoga hatimu hidup kembali, sebab Allah mendengarkan kaum miskin. Tuhan tidak memandang hina orang yang berpaut padanya. Biarlah langit dan bumi memuji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Allah pasti akan menyelamatkan Sion dan membangun kembali kota-kota Yehuda. Dan orang-orang buangan akan mewarisi kota-kota itu. Dan umat yang mencintai Tuhan akan diam di sana. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hai orang yang mencari Allah, semoga hatimu hidup kembali. Bacaan dari Kitab Ulangan, bab 4, ayat 1-8 dan ayat 32-42.
Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memusnahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu itu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar? Atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta mukjizat-mukjizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang terajung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajar engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar, untuk menghalau dari hadapanmu
bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-172. Jikalau engkau tidak bermati raga, engkau tak akan pernah bisa menjadi seorang yang berjiwa pendoa. Artikel ke-173. Gurauan yang tidak jadi kau ucapkan, lelucon yang tidak kau ceritakan, senyum yang ceria bagi mereka yang mengganggumu, berdiam diri saat engkau dituduh secara tidak adil, percakapan yang ramah dengan orang-orang yang membosankan dan tidak santun, upaya setiap hari untuk tidak mengindahkan hal-hal yang menjengkelkan dari orang-orang yang tinggal bersamamu. Semuanya ini bila dilaksanakan dengan penuh ketabahan hati, benar-benar mati raga yang kukuh. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan juga mereka yang saat ini sedang terpuruk karena beban kehidupan yang berat, dan juga mereka yang sedang terpuruk karena beban dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Berilah juga ya Tuhan hikmat dan juga kelegaan bagi mereka yang berbeban berat, hingga oleh hikmat-Mu mereka bisa lepas dari beban berat mereka tersebut. Tuhan, kami juga menyerahkan negara yang pada saat ini sedang bertikai, bahkan yang sedang berperang. Tuhan, celikkanlah mata para pemimpin negara-negara ini supaya mereka lebih mengedepankan perdamaian daripada pertikaian. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemimpin negara kami yang baru saja terpilih, supaya bisa membawa negara ini menjadi bangsa yang adil dan makmur. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Tuhan, bantulah kami membaharui diri dengan tobat. Semoga usaha mati raga yang kami mulai, kami selesaikan dengan hati yang ikhlas. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.